Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Sabarin Katamu pacar lucu satu, cuma aku yang ada di hatimu. Ternyata dan teman saya, Nafitra Tulita. Dan satu lagi teman saya, Muhammad Sibahuddin. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul, dengan tema yang kami bawakan: definisi komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, dan sejarah komunikasi massa. Oke, selamat menyaksikan. Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris dan kependekan dari kata mass media communication atau komunikasi yang menggunakan media massa. Media yang dimaksud adalah media yang dihasilkan oleh teknologi modern. Contohnya seperti media radio, televisi, film, dan surat kabar. Kita perlu memahami bahwa kata massa yang terselip dalam kata komunikasi massa memiliki perbedaan dengan massa dengan artian secara umum. Kata massa dalam artian umum lebih terkait secara sosiologis, yaitu kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu. Sementara kata massa dalam arti komunikasi massa lebih terkait dengan orang yang menjadi sasaran media massa atau penerima pesan media massa. Mereka digambarkan sebagai orang banyak yang tidak harus berada di lokasi yang sama, bisa tersebar ke berbagai lokasi dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima pesan. Komunikasi massa yang sama umumnya, kata massa bisa disebut khalayak atau audiens. Selain itu, terdapat pula istilah khusus yang menggambarkan massa sesuai dengan media yang digunakan, yaitu penonton atau pemirsa untuk media televisi dan film, pembaca untuk media cetak, pendengar untuk media radio. Jadi, di sini saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa yaitu komunikasi terlembaga. Pesan atau informasi yang disampaikan melalui proses seleksi dan penyuntingan sesuai dengan nilai-nilai berita, news value, kode etis jurnalistik, dan kebijakan redaksi media tersebut. Yang kedua ada pesan bersifat umum. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum dalam pengertian ditunjukkan kepada semua orang, bukan untuk perorangan atau kelompok. Yang ketiga, komunikasi anonim dan heterogen. Penerima pesan tidak dikenal oleh pengirim dan berbeda latar belakang setiap penerima. Yang keempat, menunjukkan keserempakan sebagai keserempakan kontak dengan jumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikan. Yang kelima, komunikasi massa bersifat satu arah. Dalam komunikasi, komunikator dan komunikan tidak bisa berdialog atau berkomunikasi secara langsung. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menerangkan sejarah perkembangan komunikasi massa. Sejarah perkembangan komunikasi massa dapat diuraikan dalam beberapa tahap, yakni 1. Era penggunaan isyarat dan lambang. Era ini ditandai dengan interaksi manusia yang sangat sederhana, misalnya melalui bunyi atau gerakan-gerakan yang tertentu. Pada era ini ada penggunaan bahasa. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan gerakan tangan, volume suara, dan tanda-tanda lain. 2. Era berbicara dan penggunaan bahasa. Era ini berlangsung sekitar 300.000 sampai dengan 200.000 sebelum Masehi, yang merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Pada era ini mulai dilakukan ujaran yang masih sangat sederhana. 3. Era media tulisan. Era ini berlangsung sekitar 500 sebelum Masehi. Pada era ini mengenal media tulisan terutama di Cina, Mesir, Mesopotamia. Sistem komunikasi yang diterapkan masih sederhana. Volume pesan yang dipertukarkan teratur dalam jumlah tertentu.
Yang keempat, era media cetak. Mesin cetak diciptakan di Cina pada awal abad ke-15 pada tahun 1455. Terjadi penyempurnaan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman. Hal ini mendorong penemuan berikut berupa pabrik kertas, mesin pemotong kertas, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.